Allah itu tetap bertempat kepada hakikat daripada kebenaran hakunnya, kebenaran daripada kebenarannya. Allah tidak akan pernah menempati makhluk ciptaannya, karena seluruh makhluk ciptaannya semuanya bertempat kepada satu wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan pernah bertempat kepada makhluk ciptaannya. Makanya disebut arsy. Arsy itu yang dimaksud adalah tempat Allah yang di situ tidak bisa dipaham secara kemanusiaan atau kemakhlukan, karena arsy cuma bisa dipaham dengan ketuhanan. Arsy itu ya wujudnya Allah itu sendiri yang ditempati Allah. Jadi Allah bertempat kepada wujudnya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah tidak bersifat hajat, tidak membutuhkan daripada makhluk ciptaannya, karena pada hakikatnya Allah sebagai Tuhan alam semesta yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk ciptaannya. Jangan sampai keliru. Ketika sudah masuk di ranah ketuhanan dengan dzikir sirrul asrar, dengan dzikir bisiri lawan zahir dan batinnya, maka pada hakikatnya keberadaan daripada hati, jadi keberadaan daripada hati, akal, dan pikiran itu sudah tidak bisa diberadakan lagi dalam rasa yang dirasakan, karena seluruh hakikatnya yang ada kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk ranah ketuhanan, di situ Allah akan menciptakan suatu penciptaan, suatu tempat, suatu ranah yang bisa disebut dengan mustawa. Yang mustawa itu ditempatkan oleh Allah untuk sebagai tempat bagi umat Nabi Muhammad atau makhluknya Allah alam semesta ini, tempat untuk bersujud dan bersaksi atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga dibutuhkan daripada ayat yang menerangkan tentang subhanalladzi asyra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barak haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gitu? Innahu huwas samiul. Maka ketika ranah ketuhanan sudah sampai kepada rasa yang dirasakan daripada keberadaan yang ada, yang bersifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil ila khabratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Monggo ngaji malih dilanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang hijab, dan selanjutnya membahas tentang khulwat. Kalau kita membahas tentang hijab, bagaimana cara kita membuka hijab, harus kita mempunyai keberanian dengan meletakkan dasar-dasar keilmuan, pengetahuan tentang fi wujudi ilallah. Kita membuka hijab bahwasanya pada hakikatnya yang wujud hanyalah Allah. Setiap kita melihat yang wujud, maka yang kita lihat pada hakikatnya adanya Allah. Yang kedua, khulwat adalah bagaimana kita meletakkan diri, hati, akal, dan pikiran cuma bersujud kepada Allah, cuma mengingat Allah, dan bagaimana kita bersaksi atas adanya Allah dengan menggunakan fi wujudi ilallah, dengan menggunakan ilmu wahdatul wujud dengan berbagai macam segi
pengetahuan. Terus selanjutnya bagaimana kita merasakan ketika sudah masuk di ranah alam atau di ranah ketuhanan. Jadi ono ranah kemakhlukan juga ada ranah ketuhanan. Jadi praktek ini kaya apa? Kalau kita sudah masuk di ranah ketuhanan, cara wong Jawane ranah kepangeranan, maka yang kita rasakan itu pada hakikatnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita tidak merasakan keberadaan daripada makhluk, kita rasakan keberadaan daripada adanya Allah. Itu masuk ke ranah ketuhanan. Jadi orang-orang wahdatul wujud kalau sudah mengetahui tentang hakikat daripada yang bersifat wujud itu adalah Allah, maka kesaksian daripada setiap yang wujud, maka dengan satu kesaksian yaitu la ilaha illallah, maka adanya Allah. Jangan sampai keliru. Ketika kita sudah masuk di ranah ketuhanan, jangan mencoba untuk keluar daripada ranah ketuhanan untuk masuk ke ranah kemakhlukan. Gak nyambung. Jadi tidak nyambung. Bagaimana setelah kita melakukan khulwat secara kolbun, secara wahdatul wujud, ketika kita sudah masuk di ranah ketuhanan, maka kita nikmati keberadaan daripada apa yang kita rasakan pada hakikatnya adanya Allah, adanya tuh Tuhan. Kenapa? Setiap yang bisa dirasakan dan yang kuasa merasakan dan yang ada itu pada hakikatnya itu cara Allah bagaimana mempertemukan daripada ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk ciptaannya. Maka sang makhluk ini sudah tidak merasa adanya kemakhlukan, yang ada keberadaan daripada ketuhanan. Jadi tidak ono makhluk sing ono mung Allah, yang dirasakan adanya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di situ si makhluk ini tadi sudah melakukan dikir sirur asror, dikir yang bersifat bisiri, dikir yang bersifat bisiri, keluar rahasia. Karena yang mengetahui tentang dikir daripada makhluk adalah Allah itu sendiri. Pada hakikatnya, ketika kita sudah masuk di ranah ketuhanan, yang ada itu cuma adanya Allah. Ya, sifat dikir kemakhlukannya sudah tidak bisa dirasakan karena bentuk daripada wajah yang adanya cuma Allah. Itu namanya dikir sirul asror biqolbi kelawan bisiri. Maka sifat daripada dikir sirul asror biqolbi kelawan bisiri itu mempunyai dua sifat yang harus dilengkapi dengan sifat dohirnya dan sifat batinnya. Karena Allah sifatnya dohir dan batin, maka kita harus mengingat Allah dalam keadaan yang bersifat dohirnya Allah juga batinnya Allah. Maka dohir batin yang ada yang harus diingat adalah yang ada cuma wujudnya Allah. Itu sudah masuk di ranah ketuhanan. Ketika kita sudah masuk di ranah ketuhanan dan kita sudah berzikir dengan sirri, berzikir sirul asror dengan bisiri, dengan sifat dohir dan batinnya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah akan timbul yang namanya sifat ma'rifatullah. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu ketahui dari rasa yang kamu rasakan adanya Allah, maka disinilah Allah akan melihat alam semesta sebagai makhluk ciptaannya. Dan di situ tinggal bagaimana tingkat pengetahuan daripada rasa yang dirasakan ketika sudah masuk di alam ketuhanan atau alam kepangeranan. Jadi apa yang melihat dan apa yang dilihat dan apa yang dirasakan itu semuanya cuma ada sifat basirun, samiun, terus hayatun, terus yang bersifat 20 itu tadi yang disebut dalam aqidatul awam. Jadi apa yang kita saksikan itu semuanya keberadaan daripada makhluk. Itu rasa daripada ketuhanan yang melihat kemakhlukan. Jangan sampai keliru.
rasa daripada ketuhanan yang melihat kemakhlukan. Sehingga syahadat yang awalnya asyhadu alla ilaha illallah, makhluk bersaksi adanya Allah. Karena makhluk sudah lillah, sudah masuk di ranah ketuhanan, dan sudah masuk di ranah bagaimana dia menggunakan dzikir sirrul asrar secara biqolbi, kelawan bisiri, kelawan dohir dan batinnya yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah akan muncul sifat ma'rifatullah, dan yang melihat, yang mendengar dan menyaksikan hakikatnya itu kuasa Allah, dan yang dirasakan adanya Allah. Di sini letak tertinggi daripada rasa yang dimunculkan ketika ketuhanan ini tadi sudah dimasuki. Bukan berarti ketika Allah itu menyaksikan adanya ciptaannya masuk di ranah kemakhlukan, bukan. Allah itu tetap bertempat kepada hakikat daripada kebenaran hakunnya, kebenaran daripada kebenarannya. Allah tidak akan pernah menempati makhluk ciptaannya, karena seluruh makhluk ciptaannya semuanya bertempat kepada satu wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak akan pernah bertempat kepada makhluk ciptaannya. Makanya disebut arsy. Arsy itu yang dimaksud adalah tempat Allah yang di situ tidak bisa dipaham secara kemanusiaan atau kemakhlukan, karena arsy cuma bisa dipaham dengan ketuhanan. Arsy itu ya wujudnya Allah itu sendiri yang ditempati Allah itu. Jadi Allah bertempat kepada wujudnya sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Allah tidak bersifat hajat, tidak membutuhkan daripada makhluk ciptaannya, karena pada hakikatnya Allah sebagai Tuhan alam semesta yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk ciptaannya. Jangan sampai keliru. Ketika sudah masuk di ranah ketuhanan dengan dzikir sirrul asrar, dengan dzikir bisiri, kelawan dohir dan batinnya, maka pada hakikatnya keberadaan daripada hati, jadi keberadaan daripada hati, akal, dan pikiran itu sudah tidak bisa diberadakan lagi dalam rasa yang dirasakan, karena seluruh hakikatnya yang ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sudah masuk ranah ketuhanan kayak gitu. Dan di situ Allah akan menciptakan suatu penciptaan, suatu tempat, suatu ranah yang bisa disebut dengan mustawa. Yang mustawa itu ditempatkan oleh Allah untuk sebagai tempat bagi umat Nabi Muhammad atau makhluknya Allah alam semesta ini, tempat untuk bersujud dan bersaksi atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga dibutuhkan daripada ayat yang menerangkan tentang subhanalladzi asyra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gitu? Innahu huwas samiul basir. Maka ketika ranah ketuhanan sudah nyampe kepada rasa yang dirasakan daripada keberadaan yang ada, yang bersifat wujud Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita cuma meletakkan satu rasa, yaitu adanya Allah. Ketika kita sudah tidak menyebut daripada asma, seperti hanya ayat ini tidak menyebut asma Allah sebagai keterangan untuk kekuasaan Allah, maka di sini akan ada yang namanya la ilaha illa ana, yang ada ana ingsun Allah. Maka tiada yang ada selain ingsun Allah. Ketika rana ingsun Allah sudah
masuk di dalam ranah dzikir sirrul asrornya daripada manusia ini tadi yang sudah masuk di ranah ketuhanannya untuk nyampe ke puncak tauhidnya, untuk berkeyakinan cuma bersaksi pada Allah, maka dari dzikir sirrul asror, dari dzikir sirrul asror yang bersifat dohoriyah dan batiniyah dan sirinya ini tadilah, maka hablum minallah akan tercapai. Disitulah puncak daripada kenikmatan yang nikmat, daripada Allah mengasihi daripada makhluknya, dan makhluknya selalu bersujud atas rahmat Allah. Sehingga disitulah bisa dirasakan keberadaan daripada sifat Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Sehingga secara syariat dilengkapi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Muka-muka jenengan diparingi kepahaman, muka-muka jenengan diparingi hidayah, dan muka-muka jenengan diparingi sesuatu hal yang bersifat rahmat Allah, yang bersifat pengetahuan, sehingga Gusti Allah menempatkan kula lampahan sedaya di tempat ranah keimanan yang tertinggi daripada keimanan. Usikum wa nafsi bidakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.